Lucunya. Beli check out. Duh, ini juga keren banget lagi. Beli dah, check out. Ini lagi. Ini apa lagi? Duh, yang ini. Lucu semua. Paket, permisi. Paket. Paket, Mbak, paket. Belanja terus. Duit dari mana sih? Santai. Pinjol. Mudah tumbuh subur kan? Nah ini perilaku konsumtif kayak kamu nih, penyubur pinjaman online pupuknya si pinjol. Cobalah bakso yang halal, bakso Mega Jaya, enak rasanya. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis mundur suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Teman radio dan ini kan kita ngomongin soal perspektif tadi ya, mewah. Yoi. Kemudian tapi kita ngomongin kebalikannya sekarang. Kalau tadi mewah banget, sekarang lebih ke miskin. Bukan miskin dalam arti apa sih teman radio ya? Iya. Ya miskin tuh banyak ya, walaupun miskin harta juga, miskin ilmu juga bisa gitu ya. Iya benar. Nah, tapi kita bahasnya ini sekarang adalah miskin yang mungkin dari segi pendidikan gitu mungkin agak-agak kurang gitu ya. Jadi kita perlu rubah nih sedikit. Kalau misalnya ilmu pengetahuan itu bisa diperkaya loh. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kita istilahnya itu kita masih miskin harta, bisa dicari itu, instan bisa ya kan? Ya instan. Sekarang bikin konten viral AdSense bisa tuh. Bener. Tapi kalau misalnya miskin knowledge, wah susah. Nah, jadinya nggak bisa seperti mie instan dimasak kayak gitu kan. Iya, jadi bener. cepat gitu. Tapi kalau knowledge itu perlu namanya proses. Benar, kan nggak bisa ya. Sekarang baca halaman 1, pindah ke halaman 2, halaman 1-nya lupa. itu udah kebiasaan anak muda banget gitu ya. Yo. Kalau istilahnya lupa dengan satu lembar yang setelah dibaca. Tapi Bener. kita udah kedatangan ahli yang kayaknya udah knowledge matematika udah jadi makan sehari-hari lah. Di luar tuh ada kalkulator dipakai alas laptop nih. Saya tidak perlu kalkulator. Nggak perlu kalkulator. Saya hitung manual saja gitu. Ya udah, ini dia ada Kakak Nilu Wanda Putri Pradanti. Selamat pagi Kakak. Halo, selamat pagi. Aduh, ini kan kita ngomongin matematika ya. Sebenarnya matematika jujur aja agak susah kita ngomongin ya. Iya nih. Karena di rapot ingat-ingat dulu matematika gimana gitu ya. Ketemu Iya. ahlinya minder. Mengerikan ya. Apalagi kemarin pas kita dikasih ini kan, kita dikasih info narasumber pagi siapa gitu. Saya, oh ada Kak Wanda gitu. Nah. Karena aku taunya Kak Wanda bikin konten gitu, Iya. ngebagiin karya. Terus pas disodorin topiknya, lah matematika. Matematika. Ya, jadi kesini makin minder nih, udah kontennya udah keren. Sekarang ternyata guru matematika. Ini matematika ini memang basic banget sih kayak. Emang dari dulu suka matematika akhirnya jadi guru matematika tuh gimana? Sebetulnya kenapa jadi guru matematika itu asal milih aja sih. Waduh. Iya, karena dulu itu memang kalau dari sekolah itu memang suka. Karena aku tuh pindah dari kota ke desa kan. Jadi di desa tempatku tinggal itu nggak terlalu banyak ada tempat hiburan gitu. Jadi menghibur dirinya dengan jawab soal matematika gitu. Yo. Menghibur diri dengan soal matematika. matematika. Iya. Ini agak nggak nyambung sama topik kita tadi yang kemewahan. Iya, apa ya? Wait dulu. Istilahnya kan nyari hiburan biasanya ke kafe, ngopi gitu ya kan. Iya benar. Ke healing gitu Iya. ya kan. Jalan-jalan gitu. Ini soal matematika. Coba kasih tahu terhiburnya dari segi mana nih kalau Ini matematika. apakah ngelihat angka terhibur gitu atau gimana? Mungkin karena itu kan waktu zaman kecil ya, masih SD kelas 2. Otomatis kalau misalnya ke tempat-tempat umum itu masih jarang atau tidak bisa dijangkau karena
kalau nggak sama orang tua nggak mungkin pergi gitu kan. Heeh. Karena lokasinya memang di desa gitu. Nah kemudian aktivitas yang ada itu adalah aktivitas sama alam di kebun gitu misalnya, sama buku gitu. Jadi ya kalau bosen main ya udah jawab soal gitu. Widih, ini positif banget ya. Kita plus loh. Istilahnya semuanya nyari hiburan ya udah nyari hal yang modern gitu kan. Tapi ini baunya buku gimana gitu ya. Berarti Tapi- memang dari awal nih. Iya. Sebagai orang yang suka dengan matematika, hobi dengan matematika gitu kan. Awal belajar itu kan mungkin kayak aku ya, mungkin di soal-soal latihannya tuh gampang-gampang gitu Iya. kan. Ya 1+1 ya gampang lah, X plus Y sama dengan apa gitu. Itu udah susah tuh. Masih kategori gampang SMP. Nah, pas ujiannya yang susah. X plus Y, Karena ya akar kos sekian, waduh, kacau. tuh. Pernah ngalamin struggle gini nggak? Struggle ketika kakak belajar tentang matematika. Karena jadi guru kan kita harus belajar duluan dong, Iya, sebelum betul-betul. menyalurkan. Kalau struggle-nya sih pas di kuliah ya. Karena materinya beda banget sama materi SMA. Kalau misalnya SMP SMA itu masih ya bisa lah untuk level di sekolahku kemarin gitu waktu itu. Jadi memang gimana ya, kalau saya memandang matematika itu sebagai kayak teka-teki gitu. Teka-teki. Ya, Oke. jadi sebetulnya setiap apa namanya soal itu ada polanya. Jadi Oke. kalau kita berhasil menemukan polanya, jawab soalnya jadi gampang gitu. Cuman masalahnya yang sekarang itu adalah kita tidak berhasil menemukan polanya. Kenapa tidak berhasil menemukan polanya? Soalnya biasanya ada pengetahuan prasyarat namanya yang kita tidak atau belum paham gitu. Jadi ketika itu tidak paham, polanya nggak tahu gitu. Oke. Berarti ini permasalahannya adalah nggak tahu pola selama ini. Iya betul. Nah, kita istilahnya kita jawab soal untuk matematika contohnya itu kan beda ya pola sama rumus ya? Rumus itu salah satu pola sih. Oh, salah satu pola. Berarti istilahnya kan sebenarnya kadang-kadang kayak gini masalahnya ya. Kita udah belajar nih matematika kan. Terus habis itu rumusnya kita udah hafal nih X, Y terus sekalian. Kenapa soalnya beda? Kadang-kadang nemuin yang kayak gitu. Istilahnya enggak sesuai dengan rumusnya. Yang ini dicari X-nya. Perasaan ini cara nyari X-nya sebenarnya, Iya, tapi benar, Y-nya benar, ditanya. benar. Ini gimana caranya? Kan bingung lagi. Iya Nah, betul. kadang-kadang ya istilahnya ini curhatan kita doang ya. Istilahnya kadang-kadang itu yang bikin kita malas belajar matematika. betul. Iya, makanya kita diajarinnya untuk nyari X, tiba-tiba ditanya Y gitu. Iya betul. Nah itu dia polanya. Jadi pola itu sama dengan prosedur. Jadi ada prosedur untuk menyelesaikan sesuatu. Kayak misalnya kita menyelesaikan soal, janganlah ke soal yang menggunakan rumus ya. Masalah pembagian aja. Seberapa banyak dari kita yang paham banget bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Misalnya 2 kali 3 itu 6. Iya. Jadi 6 dibagi 2 itu kan 3 ya. Jadi kalau 6 dibagi 2, kalau misalnya kita kebingungan 2 dikali berapa biar menghasilkan 6. Iya. Jadi jawabannya 3 gitu. Kelas 2 SD itu diajarin tuh. Iya, Iya, yang kelas kayak 2 gitu. Kelas 2 SD tuh. Jadi nah, kayak tadi itu loh yang kita baca satu halaman terus besoknya lupa. Iya. Iya. Kebanyakan yang terjadi seperti itu sehingga semakin banyak yang dilupakan stepnya, semakin bingung gitu. Wah, jadi emang dari matematika kita bisa belajar bahwa nggak ada sesuatu yang instan, harus step by step Iya, betul. untuk mengetahui pola dan prosedur. Betul. Iya. Kamu kalau hitung-hitungan nggak usah sama aku. Aku orangnya menghargai proses. By the way, itu berdua yang pengen ikutan tanya-tanya Iya, iya. bareng sama Kak Wanda, bareng sama kita juga di Sepada pagi ini, langsung gaskan di WhatsApp di 0811 399 1054. Bisa di Instagram, Facebook, dan bisa juga di live chat ya di RRI Digital ya. Kalau Instagram dan juga Facebook di RRI Singaraja, dan juga plus TikTok juga di sana bisa guys. Dan jangan lupa juga untuk di YouTube kita langsung di RRI Singaraja Official. Abdi, aku OTW dulu lah. Mau dengerin Sepada nih. Siap. OTW-nya pelan-pelan, Pak Sopir. Mampro 2 masih bareng sama Gus Adi. Dan Abdi Putra juga ya, dan ada Kak Wanda di sini sebagai seorang guru matematika yang ternyata bakal ngerubah perspektif kita yang tadinya miskin ilmu sama matematika sekarang menjadi isi Iya, gitu benar. ya. Tapi kalau ngomongin tentang perspektif, ya kita taunya kalau secara pandangan matematika itu adalah sesuatu pelajaran yang susah. Yang nggak jarang juga dihindari ya. Bener.
Istilahnya Hindari nggak? Oh iya jelas. Jelas. Dulu tuh kalau gini, ketika matematika diajarkan sama guru yang dia emang memahami ya, kan kadang memahami dengan mengerti tuh beda gitu. Iya. Yang memang memahami tuh feel-nya beda. Jadi ketika kita dikasih tahu, ada nanti keluar istilah gitu. Perspektif kamu tentang matematika salah. Matematika itu bukan mecahin rumus, bukan jawab soal kayak gitu misalnya. Sebagai seorang guru matematika gitu, sulit nggak sih Kak mengubah perspektif itu gitu? Iya, sulit karena pertama yang saya telusuri itu adalah kita harus tahu setiap anak, masing-masing anak itu kemampuan matematikanya itu sudah sampai mana gitu. Iya. Jadi kalau misalnya materi SMP misalnya bilangan bulat, mereka ini kesulitan penjumlahan bilangan bulat yang ada positif negatifnya. Iya. Jadi kita harus cari tahu dulu nih positif negatif, penjumlahan positif negatif itu mereka tidak mengertinya kenapa? Karena untuk mencapai pemahaman bisa mengerjakan soal itu ada banyak hal yang harus dipahami. Pertama mereka harus tahu penjumlahan. Sebelum mengetahui penjumlahan, mereka harus tahu atau paham dengan rasa bilangan. Rasa bilangan itu contohnya seperti ini. Ada anak yang untuk menunjukkan bilangan 5 itu harus ngitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Ada anak yang coba tunjukkan ke saya 5. Berarti langsung begini tangannya. Harusnya. Itu berarti ya, itu sudah ada sense numbernya. Jadi ada rasa bilangan itu udah terbentuk. Nah, untuk anak yang rasa bilangannya itu sudah terbentuk akan lebih mudah menjumlahkan. Iya. Kalau masih 5 tambah 7, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tujuhnya kurang lagi 2. Nyari kaki. Itu akan sulit sekali. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu kita harus pahami atau belajarkan dulu bahwa kita harus bentuk dulu rasa bilangannya itu, sense of numbernya dia. Baru bisa masuk ke penjumlahan. Nah itu kalau misalnya kita spesifikasi satu persatu anak-anak seperti itu, banyak banget kerjaan guru. Iya benar. Iya benar. Tapi syukurnya sih kalau di tahun ini anak yang mengalami kendala seperti itu tuh udah lebih sedikit dibanding tahun lalu. Tahun lalu sama 2 tahun lalu itu kena COVID itu kan parah banget pengetahuan siswanya. Kalau sekarang itu udah lebih mending. Jadi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan itu sudah lebih tahu dibandingkan dengan tahun yang lalu gitu. Iya, itu ngaruh juga ya karena selama COVID kan di rumah semua ya. Betul. Gadget nomor 1 tuh. Nah. Dan belum tentu juga ketika mereka megang gadget mau belajar matematika. Jangankan matematika, baca aja enggak tuh. Nah, Iya. Gitu. Iya betul. Dan matematika juga punya mindset yang paling beda sama mata pelajaran lain dah. Betul. Misalnya ketika kita belajar biologi, bisa aja kita salah nebak. Misalnya kita belajar klorofil, jumlah cahaya masuk segala macam, itu bisa beda. Bahasa Indonesia apalagi, pemahaman orang dengan satu maja saja beda-beda. Tapi matematika tuh ilmu pasti orang bilang. Jadi kalau udah tahu polanya, kalau emang 4 ya udah 4 gitu. Nggak boleh 4 koma tuh nggak boleh, udah beda arti gitu. Nah kalau misalnya ngajar siswa pakai metode games gitu misalnya, ini seberapa works untuk siswa khususnya Gen Z sekarang yang notabene belajar aja udah males apalagi matematika. Itu PR besar pertama saya ketika saya kembali menjadi guru karena waktu kuliah saya sudah sempat memutuskan bahwa aku nggak mau jadi guru karena ngajar matematika. Ya kenapa orang-orang tuh takut matematika karena itu tadi stepnya itu mereka belum paham. Jadi kalau kita bisa mundurkan untuk meraih step yang belum mereka pahami, itu mereka akan merasa terbantu. Jadi memang dibuat khusus materi-materinya atau soal-soalnya tuh untuk anak-anak yang memang masih lambat belajarnya. Karena kemampuan matematika itu tergantung dari seberapa cepat mereka itu waktu kecil itu dikenalkan dengan bilangan kayak gitu-gitu. Jadi itu mempengaruhi sekali. Kalau misalnya semasa kecil kita misalnya ini mereka ngambil 2 cookies gitu misalnya, 2 kue. Kita nggak ajarkan loh, wah kamu ngambil berapa? 2 gitu kan. Itu kan berarti kalau misalnya tidak diajarkan diambil makan kayak gitu. Itu kan
dari awal itu atau dari kecil itu mereka sudah tidak tahu atau tidak terbentuk rasa bilangannya tadi, sense of number-nya itu, sehingga nanti ketika sudah sekolah, usia sekolah, mereka itu akan kebingungan sendiri untuk apa itu 2, untuk memahami apa itu 2, apa itu 3 gitu. Itu saja sudah kebingungan, terus disuruh soal tambah-tambahan, ya tambah bingung gitu. Waduh. Nah, kemudian dari situ saya membuat kayak pemikiran sendiri bahwa tujuan saya untuk mengajar matematika adalah bukan membuat anak itu pintar matematika, bukan membuat anak itu semua mendapatkan nilai 70. Tapi pertama saya membantu untuk anak-anak itu menyukai dulu, menikmati proses untuk menyelesaikan soal matematika. Kemudian mengetahui atau membuat mereka itu berani mencoba. Karena di matematika itu kalau misalnya salah, apalagi dulu kan, zaman dulu guru matematika galak-galak gitu kan. Jadi karena nggak bisa, takut bertanya, ya udah semakin tidak bisa gitu. Kalau siswa tidak bertanya, kan guru nggak tahu mereka itu paham atau tidak kayak gitu. Sehingga kalau misalnya saya sekarang itu memberikan game-game, itu lumayan membuat goal saya tercapai, yaitu membuat mereka senang sama prosesnya, kemudian membuat mereka itu berani mencoba. Iya, benar. Jadi istilahnya benar-benar mengubah mindset yang awalnya miskin knowledge jadi kaya knowledge. Karena kayak dibilang tadi, istilahnya kita hanya mempelajari pembagian, perlu tahu ini. Itu ngaruh juga sama kehidupan langsung, soalnya kayak ketika misalnya nih kita belanja, ya kita sebut ke toko nih. Di toko tuh selalu ada komanya dah. Sekarang jarang ada to the point gitu ya. Beliin ibu deterjen. Jalan nih ke toko, tek deterjen di rumah, di warung pas harganya 5.000. Sampai di toko 5.200. Dikasih uang 6.000, kembaliannya lagi 800. Nah, dia ngitungnya di sana tuh susah. Betul. Sedangkan ilmu dasar matematika, penjumlahan, pembagian, pengurangan itu kepake banget di kehidupan sehari-hari. Nah, itu aku merasakannya pada saat SMP. Makanya nih perspektifnya itu jadinya sekarang belajar matematika itu bukan menjadi satu hal yang seharusnya ribet. Ya, walaupun memang kadang-kadang matematika itu kadang-kadang tidak ada langsung secara kita belanja terus kemudian ngitung XY gitu, enggak ya. Betul. Tapi istilahnya kadang-kadang orang tuh bingung gini. Ngapain harus belajar matematika XY padahal kalau itu nggak kepake nanti gitu loh. Makanya kita baru tahu jawabannya, ternyata pola pikirnya yang dicari. Pola berpikir untuk menyelesaikan si masalah matematika ini yang yang dikepake pada saat kehidupan sehari-hari, bukan si rumusnya atau bukan si hasilnya gitu. Ini ada pertanyaan nih dari Amora. Keren nih Bu Guru ciptain games ya. Itu menciptakan games atau memang sudah menggunakan games yang sudah ada kemudian diterapkan, Kak? Jadi ada beberapa yang saya modifikasi, cuman ada satu game yang kayak bisa matematika itu memang saya buat sendiri gitu. Dibuat sendiri. Boleh diceritain Kak gamesnya kayak gimana? Nah, seperti apa sih? Jadi gamenya itu melibatkan uang sih. Jadi saya beli uang mainan untuk dibagikan ke anak-anak. Kirain beneran ya? Enggak dong. Anak-anak waktu di kelas itu aku bilang kan, Ibu akan kasih uang untuk game ini. Wah, pada happy kan. Bu, boleh pakai belanja gitu. Tapi ini uang mainan gitu, langsung ya gitu. Akhirnya tapi ketika mereka dikasih uang mainan itu, mereka happy lagi gitu. Karena tetap aja walaupun itu uang mainan, feel-nya itu adalah mereka pegang uang gitu. Jadi kalau game ini aku buat itu berdasarkan perenungan sih. Jadi dulu itu aku bikin buku juga kan. Bukunya itu terkait finansial, tapi fokusnya itu tentang kombinasi antara permainan tradisional dan juga barter. Jadi barter itu kan awal mula dari proses belanja gitu kan di zaman dulu gitu, ketika belum ada uang. Nah, ketika menggali itu aku baru mengetahui bahwa ternyata kalau misalnya kita mau investasi dan gampang investasinya kan, biasanya kita kesulitan, nabung aja sulit, apalagi investasi ya. Kita harus melewati tahap yang namanya spending dulu, habis itu harus tahu saving dulu, baru bisa ke investing. Jadi spending ini penting banget. Ketika kita dari kecil tidak dibiasakan spending, yaitu membelanjakan uang, belanja gitu, kita akan kesulitan
melakukan sesuatu atau menyimpan uang gitu. Iya. Saya merenungi itu, wah ternyata belanja itu sesuatu yang penting gitu. Heeh. Kan kita cuma tahu harus irit, simpen gitu kan. Ternyata ketika kita dapat uang, tidak itu yang terjadi gitu. Karena kita belanja. Karena memang ternyata itu penting sekali diperkenalkan lagi-lagi di usia dini. Ketika di usia dini mereka sudah belajar mengetahui tentang uang, tentang bagaimana selembar uang itu bisa membeli benda-benda dan tidak bisa membeli semua benda. Itu mereka itu bisa memikirkan bahwa ada uang atau bagian uang yang harus disimpan untuk membeli sesuatu yang dia inginkan nantinya gitu. Nah di sana dari situ saya berpikir bahwa kayaknya untuk anak-anak SMP itu penting banget deh melibatkan uang dalam pembelajaran. Kenapa? Karena sepengetahuan saya semakin kita sering menggunakan uang, semakin kita punya rasa positif terhadap uang. Ketika rasa positif terhadap uang itu muncul, kita sudah mulai berimajinasi tentang aku mau begini. Iya. Kemudian aku mau melakukan ini gitu kan. Nah ternyata Kak, ketika aku memberikan game itu ke siswa, yang paling miris adalah ketika aku memberikan kan mereka sudah transaksi dengan soal itu kan, dan di akhir itu aku minta mereka menjumlahkan semua uang yang mereka dapat. Mereka punya uang 20.004 dan mereka kesulitan menjumlahkan itu berapa. Wow. Padahal bendanya sudah ada loh, tinggal dihitung 20.000 sama 20.004 berarti berapa kan gitu kan, jadinya 80.000 gitu kan. Itu ternyata mereka kesulitan gitu, ada yang kesulitan dengan itu. Berarti kan wow, ini berarti permasalahan yang besar bahwa kalau misalnya di uang berarti di kehidupan mereka sehari-hari itu mereka itu akan kesulitan untuk itu dah tadi. Ketika belanja harus nyusuk gitu atau mendapat kembalian gitu. Dan Kan itu bahaya banget gitu. banget. Karena kalau ya syukurnya kita belanja di toko yang emang dia make struknya tuh memang make alat ya, komputer ya. Nah bayangin kalau belanja di pasar gimana coba? Betul. Yang nggak ada itu kan bener-bener secara alam bawah sadar udah harus sat gitu. Menjumlahkan, Bu ini kangkung berapa ya? 3 ikat 2.000. Ya udah ambil 5 ikat 2.000. Ibunya pesan di rumah beli 10 ya kan. Mikir lagi tuh. Ya, 5 ikat kali 10 berapa ya? Bisa bolak-balik belak tuh ya jadinya gara-gara kangkung doang gitu. Iya, makanya sering kejadian tuh disuruh beli kangkung yang datang gonde. Nah, ini jadi berarti jadi permasalahan, dan ini di umur SMP atau siswa SMP itu ada. Iya, di siswa kelas 7. Karena di sekolahku itu tadi lagi ya balik ke topik kemiskinan. Kemiskinan itu masih jadi apa ya? Jadi permasalahan. Banyak anak yang tidak banyak mendapat bekal gitu. Jadi mereka tuh di sekolah tuh ada beberapa yang bahkan tidak makan gitu sampai harus sakit perut gitu di UKS tinggal gitu. Karena memang itu permasalahan yang ternyata masih cukup banyak terjadi gitu. Jadi ketika saya menghadirkan uang sebagai salah satu permainan, harapan saya adalah mereka itu mulai memahami bahwa uang itu ada beragam gitu. Jadi dalam satu paket uang 500.000 saya ada modalnya gitu. Jadi anak-anak saya kasih uang 500.000. 500.000 itu terdiri dari pecahan uang 100-an, 75, 50, 20, 10 sama 5 ribuan gitu. Jadi mereka dalam kelompok itu bertransaksi dengan soal dan uang kayak gitu. Ketika itu terjadi, mereka tuh udah mulai berpikir lagi kan, udah susah ngerjain soal matematika, lagi susah mikirin susuknya gitu. Tapi mereka enjoy gitu. Jadinya seneng belajarnya gitu, mereka tertekan. Sebetulnya diperdaya oleh gurunya disuruh berpikir lebih, tapi karena metodenya adalah permainan, mereka tidak menganggap bahwa itu belajar sesuatu yang sulit gitu. Wah, itu keren banget ya, itu jadi inovasi juga. Semoga ini bisa nular ke
guru-guru lain yang belum menemukan metode yang pas untuk mengajar ke siswanya dengan metode games ini salah Iya. satunya ya. Bayangin kalau metode yang tadi tuh nggak dibentuk jadi metode games tuh. Bahaya banget. Habis belajar dia lapor sampai rumah, Bu saya nggak belanja ke kantin. Kenapa nggak belanja? Ya trauma. Pro 2 teman terbaik kamu. Hit Music Station. Pro 2 teman terbaik kamu. Punya metode untuk bisa ngajar matematika secara lebih mudah gitu ya. Iya. Walaupun aplikasinya belum tentu mudah, tapi ya mungkin ini cara mempermudah sedikit gitu ya. Tapi untuk menemuin metode ini itu apa ya? Istilahnya kan uang gitu ya. Mungkin salah satu hal yang mudah dipahami ya. Sering ketemu sama uang, mungkin bisa jadi satu hal yang ya kayaknya sih kalau murid kayaknya semua paham. Tapi yang seperti Kak Wanda bilang ada juga nih yang belum paham tentang si nilai uang ini gitu kan. Jadi PR-nya setelah game ini apa Kak? Ini menemukan masalah baru lagi yang pastinya kan. Masalah selalu ada. Iya. Jadi kalau misalnya ditanya sama guru ditanya masalah di kelas itu apa sih gitu, banyak banget. Pertama, literasi. Kemampuan memahami bacaan itu bermasalah banget. Waduh. Kemudian yang kedua untuk matematika itu numerasi itu sense of number masih ada yang bermasalah juga. Kemudian lagi kemampuan mereka itu mengikuti instruksi. Ternyata itu bermasalah juga. Iya. Jadi walaupun kita sudah kasih tahu nih langkah-langkahnya adalah nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kemudian mereka diberikan kegiatan aktivitas mandiri untuk mencoba gitu misalnya. Mereka pasti bertanya lagi, Bu, yang satu gimana Bu? Gitu. Nah, gimana ya, caranya Bu? Kayak gitu. Nah, proses untuk memahami prosedur apa yang dilakukan itu bisa dilakukan ketika kita memberikan instruksi game. Kayak gitu. Jadi dibandingkan dengan tahun lalu, karena beberapa tahun ini aku baru mulai kan untuk pegang kelasku sendiri tentang matematika dan isi game gitu. Di tahun ini perkembangannya sudah lumayan bagus karena dari awal itu pertama memang ada kesepakatan kelas namanya. Jadi aturan-aturan kelas itu memang tegas ditetapkan atau dilaksanakan dan konsisten gitu sampai sekarang dilaksanakan dari awal sampai sekarang. Setelah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu kemudian masalah yang tahun ini saya mau selesaikan itu adalah memahami instruksi. Jadi dengan cara apa? Dengan cara saya memberikan beragam game. Jadi nggak cuma satu jenis game. Oh, jadi bukan cuma satu aja. Iya. Ada games-games yang lain lagi. Iya, ada. Wah, Ada beberapa asik nih. games lain. Sehingga ketika mereka ingin bermain game, mereka itu harus tahu aturannya dulu. Iya. Karena mereka harus tahu aturan, otomatis mereka mendengarkan. Iya. Dan itu terjadi dan lumayan berhasil di tahun ini gitu. Makanya saya excited sekali walaupun harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk bikinnya ya, untuk menyiapkannya, tapi ketika melihat perkembangan anak-anak itu saya excited gitu. Tapi ini yang jadi pertanyaan itu bagaimana mensinkronkan aturan secara matematika itu dengan game yang Kakak buat yang istilahnya kayak manipulasi biar jadi sebuah game gitu. Itu terjadi begitu saja. Oh, berarti istilahnya karena udah paham ya? Iya. Karena udah paham matematika ya. Jadinya istilahnya aturannya harus misalnya mencari X itu caranya kayak gini. Berarti dimanipulasi dengan cara game itu. Nah, kebetulan game-game yang saya buat itu adalah game-game yang tidak menggunakan konsep tertentu. Jadi game umum yang sebetulnya bisa dilakukan oleh semua mata pelajaran, nggak cuma matematika. Itu bagusnya. Sehingga semuanya bisa menerapkan itu. Game saya yang saya buat itu kebanyakan konsepnya adalah drilling untuk membuat mereka berlatih soal lebih banyak tanpa mereka harus merasa bahwa terbebani mereka untuk latihan soal banyak gitu. Jadi metodenya untuk drilling, tapi ketika untuk bermain game itu saya tentunya harus memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar matematikanya. Nah di awal saya memberikan mereka itu hanya
apa ya, kayak pengulangan yang diberikan di SD, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian saya modifikasi dengan game. Nah itu kan mereka tidak perlu banyak memahami teori tuh. Ketika mereka tidak banyak perlu memahami teori, otak mereka ringan dong. Iya. Nah ketika otak mereka ringan, mereka itu akan fokusnya itu adalah bagaimana cara saya bisa mengikuti game. Sehingga fokusnya itu memang ke memahami instruksinya dulu. Jadi setiap ada game baru mereka memahami instruksi. Nah setelah beberapa kali kegiatan itu baru saya intensifkan ke konsep matematika. Jadi kalau misalnya di kelas 1 itu ada bilangan bulat gitu. Saya kombinasikan dengan literasi tentang sejarah matematika, saya masukkan gitu. Sejarah kenapa sih ada bilangan gitu. Jadi saya masukkan itu sehingga mereka itu tahu bahwa bilangan tuh nggak ujug-ujug ada 1, 2, 3 sampai 10 gitu misalnya atau lebih gitu. Jadi angka itu nggak cuma 1, 2, 3 sampai 9 sampai 0 gitu, itu aja gitu. Ternyata dulu itu ada macam-macam angka dan sekarang itu angkanya cuman ada yang ini yang digunakan sekarang kayak gitu. Itu saya rasa itu penting sehingga mereka itu juga punya wawasan dalam matematika gitu. Nggak cuman nambah gitu. Kenapa ada nambah? Saya ngerti gitu. Nggak tahu, nggak ngerti. Itu biasanya gitu. jawaban terakhir. Itu jawabannya terakhir. Ini Iya. ada yang nanya Kak dari Kadek nih. Contohnya apa tuh Kak game yang kaya akan ilmu matematika? Karena kalau saya belajar matematika bukannya healing, yang ada pusing. Iya. Kadek kamu nggak sendiri deh, aku juga. Tenang aja. Ikutan dong. Jadi kemarin itu ada yang ini saya modifikasi ya beberapa, misalnya perkalian atau penjumlahan itu dengan TTS. Jadi kayak TTS tapi dia itu penjumlahan isinya. Teka-teki sulit ya. Teka-teki sulit iya. Tapi angkanya saya buat gampang gitu. Iya. Sehingga mereka ngerasa gampang nih gitu. Jadi mereka ngikutin instruksi gamenya dulu. Pokoknya tujuan utama itu mereka ngikutin instruksi game gitu. Berarti kalau bentuknya kan TTS ya. Jadi ada mendatar, ada mendurung segala macam. Jadi angkanya misalnya 57 gitu kan. Berarti ada soal yang harus kita kerjain untuk mencapai ini jawaban dari kolom-kolom yang disediakan. Jadi gitu setiap ya. kolom itu ada angkanya, misalnya 5 kali 2 sama dengan, nanti di kotak setelah sama dengan itu dibuat jawabannya, nanti dari jawabannya itu nanti ditambah lagi soal kali 7 gitu misalnya, terus bagi gitu. Wih keren loh itu. Kayak gitu. Itu bikin soalnya nggak pusing nggak? Kan satu kotak sama kotak lain kan nyambung ya. Iya. Nanti kalau hasilnya 17, hasilnya 18 atau berapa gitu. Ini kan 17 nanti akan nyambung lagi dengan soal berikutnya. Ujung soal lagi nyambung lagi segala macam gitu. Ya, itu kalau triknya adalah buatnya dari depan ya, dari depan, kemudian kita jangan buat kotaknya dulu. Kita desain perkaliannya dulu, kan kita langsung jawab gitu kan. Nanti tinggal hilangin yang mau dikosongkan gitu. Jadi istilahnya buat jadi dulu, nanti baru dikosongin. Betul. Itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian saya bikin estafet soal matematika. Lari dong. Iya, lari. Jadi mereka lari. Betul. Mereka itu berbaris. Terus di depannya itu ada setumpuk kartu soal. Jadi mereka bergiliran menjawab. Kemudian setelah menjawab soal itu, setelah selesai semua terjawab, mereka akan mengambil kertas untuk mengecek jawaban. Jadi mengecek jawabannya itu pun saya bikin seperti kode, memecahkan kode gitu. Jadi setiap jawaban benar itu di setiap kartu itu akan ada hurufnya. Gitu. Terus di kertas kode itu saya tuliskan kode jawabannya yang membentuk kalimat tertentu. Sehingga nanti mereka tuh bisa ngecek sendiri. Kalau kalimatnya tidak benar, berarti jawaban mereka salah dan mereka harus revisi dulu. Ulang dulu menjawab kayak gitu. Ini mirip sama games ini ya, games pramuka gitu yang mecahin sandi Morse. Iya. Yang ada titik-titik segala macam. Jadi kita harus baca dulu. Jadi untuk memecahkan itu mau nggak mau kita harus pelajarin satu-satu detailnya. Iya. Kayak 8 kurang 2 tambah 1 gitu misalnya kan. Atau enggak 8 kali 2 tambah 1. Yang mana dulu yang dikerjain, perkaliannya dulu atau penjumlahannya dulu. Mau nggak mau satu-satu tuh harus belajar gitu. Kayak aku mulai paham deh kenapa aku dulu remedi terus matematika deh. Ya kayaknya karena ini sih. Iya. Selain banyak banget pikiran gitu ya. Tapi berarti sebenarnya dari segi pola itu lebih memudahkan gitu kan, tapi
yang mahal itu idenya sih. Ide untuk jadi game ini Betul, yang betul. menjadi suatu hal yang susah, dan itu mungkin nggak semua guru bisa membuat ini gitu. Betul, kan. betul. Memang terinspirasi mungkin mungkin berawal dari masalah itu mungkin nggak bisa. Oh ternyata dengan cara uang bisa nih, dengan cara main teka-teki bisa nih. Berarti apakah ini lebih ke satu materi aja Kak? Atau atau semuanya? semua istilahnya mata pelajaran, istilahnya dari segi satu kurikulum inilah anggap kayak gitu bisa dipelajari dengan cara metode seperti itu. Bisa. Oh, Jadi bisa. karena saya bikin gamenya itu bukan berdasarkan konsep seperti tadi yang saya bilang ya. Jadi materinya umum. Jadi aturan gamenya itu umum. Yang saya buat berbeda itu adalah kartu soalnya. Jadi kartu soalnya itu disesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Kak liatin ke kamera dong Kak, yang di sana Kak. Oh ya. Boleh. Oke. Jadi ini kartu soalnya itu dipotong-potong. Kemudian nanti ada ini untuk game kayak bisa matematika, misalnya 3 tambah 3 sama dengan 7. Ini kan gampang ya Kak ya. Jadi jika benar memperoleh 15.000 dari pemain lain. Iya benar. Ya. Berarti emang kayak gini ya teman berdua untuk dari segi soal yang dibuat oleh Kawanda untuk bisa ngajar secara untuk main game gitu ya. Dan ini memang sih kita kalau sekarang ya udah paham aja gitu ya. Tapi kalau untuk SMP belum tentu kita ngerti nih. Iya benar, 5 tambah 7 sama dengan, jadi dikasih tahu dulu clue-nya apa, terus kita harus pelajarin. Gue keren banget. Jadi udah istilahnya siswa itu nggak akan pernah jenuh gitu. Iya. Berapa jam Kak satu kali sesi ngajar matematika? Aku 2 jam pelajaran, masing-masing 1 jam pelajaran tuh 35 menit. Masing-masing 35 70. menit. Jadi 70 lah. 70 ya, 1 jam lebih dikit gitu. Wah. 35 40 lah. Iya ya. Jadi nggak akan jenuh sih. Sejauh ini kalau dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya yang udah try and error gitu kan, dibandingin sama metode yang sekarang, berapa persen tingkat keberhasilan siswa itu mengerti dan memahami materi matematika melalui cara games ini? Nah, untuk angka pastinya saya belum ada Iya, ini ya. Cuman sudah berasa peningkatannya. Peningkatan pertama yang dirasakan itu adalah sikap mereka. Yep. Jadi sikap mereka itu ketika saya sekarang giliran memberikan instruksi, mereka memahami dengan lebih serius. Begitu. Jadi kan yang masalah dari dulu itu kan matematika itu kalau mereka tidak tahu instruksinya ya udah nggak bisa jawab soalnya. Jadi itulah yang berusaha saya ubah. Jadi ketika mereka sudah mau mendengarkan instruksi, tinggal latihan untuk proses mereka memahami. Karena setelah mereka tahu jawabannya itu ada juga faktor ada yang memang buru-buru menjawab jadinya salah soalnya gitu kan, atau jawabannya salah. Yang gitu. penting duluan selesai aja udah. Iya, Gitu. ada yang seperti itu, ada yang memang teliti, ada yang ceroboh kayak gitu. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan jawaban benar di matematika itu prosesnya banyak. Yep. Nah, yang saya tekankan ke metode-metode game ini adalah bahwa mereka itu dalam prosesnya itu menikmatinya, kemudian mau mencoba itu. Jadi kalau melihat dua faktor itu peningkatannya sangat bagus. Karena mereka itu saya kan ngajar 5 kelas ya. Kelimanya cukup menyenangkan. Jadi setiap ada, kalau di tahun lalu karena metode game saya juga baru dan masih belum konsisten gitu ya. Ada kelas yang kalau baru masuk itu udah malas gitu. Karena mereka itu masih belum terikat juga sama instruksi-instruksi game-game. Jadi vibes matematika itu masih belum terbentuk gitu. Nah, kalau yang sekarang di 5 kelas yang saya ajar itu vibes-nya itu sudah terbentuk. Mereka selalu semangat, mereka selalu bertanya apapun. Jadi itu kan indikator-indikator bahwa mereka itu menyukai pelajaran itu gitu. Setelahnya ya gampang-gampang aja untuk memberikan instruksi. Nah, untuk level materi yang lebih sulit, nah itu masih belum ketahuan nih gitu. Tapi tetap akan dicoba dengan metode beragam game ini gitu. Wis keren banget. Ini tapi kadang-kadang jadi pertanyaan mungkin yang terakhir, takutnya mungkin ada masalah lagi, istilahnya metode belajarnya itu yang mereka paham adalah ini gitu. Apa tidak ada kekhawatiran seperti itu? Takutnya cara kan pastinya nanti takutnya sama guru lain gitu kan. Dengan cara yang sama, dengan istilahnya dengan cara yang lain gitu, tapi dengan tidak menyenangkan seperti ini gitu ya. Kadang-kadang ada juga guru ya udah to the point aja, kasih rumus udah sekian gitu ya.
takutnya istilahnya dengan game ini udah terbiasa dengan game ini, cara game yang ini dipakai, bukan pakai cara dengan yang biasanya gitu Kak. Sebetulnya ini kan arahnya mau perubahan ya. Heeh. Jadi beberapa guru itu udah lumayan terinspirasi dan menerapkan game tertentu yang mereka buat sendiri kayak gitu. Aktivitas-aktivitas mereka udah mulai beragam juga. Tapi kalaupun mereka tidak mau berkembang gitu misalnya, ya yang masalah adalah mereka. Oke. Ya, karena guru juga dituntut harus berkembang. Betul. Iya, Guru apalagi dulu, di baru kurikulum disesuaikan. sekarang gitu ya. Iya betul. Karena kalau misalnya kita mau mempertanggungjawabkan nih gara-gara kamu nih bikin game semuanya menyenangkan, jadi anak-anak tidak antusias di pelajaran saya gitu misalnya kan. Iya. Ya siapa yang salah? Karena tujuan kita adalah membuat anak-anak itu nyaman belajar sekarang. Nah, Bukan membuat anak-anak itu disiplin belajar yang harus diam kemudian mencatat kayak gitu-gitu kan udah nggak nyamannya lagi gitu. iya, Itu zaman kita banget sih. Iya, diam, disiplin mencatat, ditanya Iya. sudah mengerti? Enggak. Salin gitu. Nah masalahnya adalah di zaman kita itu ketika kita mencatat kita kayaknya tahu deh apa yang kita tulis. Masalahnya zaman sekarang itu mereka nggak tahu apa yang mereka tulis. Kadang ya yang penting sama aja. Iya. Yang penting ketika misalnya matematika adalah ya udah mereka udah nulis matematika adalah tapi nggak tahu artinya apa gitu Iya ya. betul. Jadi itu permasalahannya, bukan permasalahan matematika. Jadi keliterasi sih. Jadi, itu permasalahan kita semua di mata pelajaran jadinya. Oke. Buat Kak Wanda before closing, jadi kasih dong motivasi buat kita karena bukan hanya remaja aja, bukan anak-anak aja, bahkan yang udah dewasa pun kadang mentok banget sama matematika tuh. Gitu. Kasih kata-kata dong buat teman Pro 2 spesialnya. Sebagai closing statement lah. Yoi. Closingnya itu adalah yang pertama, kalau kalian yang mendengar ini guru, jadi memang cobalah gitu ya, cobalah untuk membuat game-game yang menyenangkan karena seharusnya matematika itu memang dibuat menyenangkan dulu baru bisa dipahami gitu. Kemudian bagi anak-anak yang misalnya bukan menjadi guru tapi menjadi pelajar, Yoi. coba mencari aktivitas dan merenungi bahwa bagian mana sih yang kamu tidak paham gitu. Misalnya kayak tadi nih masih ngitung jarinya masih ngitung 3 aja 1 2 3 dulu gitu. Berarti cari aktivitas banyak kok di internet juga ya yang bisa membuat kamu itu lebih paham lagi itu gitu. Dengan cara seperti itu matematika tidak akan menyeramkan gitu. Oke. Wah, menjawab ya teman berdua buat yang udah komen-komen juga di live chat, thank you banget. Ada yang bilang matematika membosankan, menyeramkan, juga tidak ada menyenangkannya, sudah dijawab semuanya teman berdua. Aku mau sapa juga ada dari Ratih, ada Murdana, ada Ketut, ada juga Kade tadi, ada Amorah, ada banyak akun-akun lagi yang udah ikutan juga di aplikasi RRI Digital. Thank you banget teman berdua dan thank you Kak Wanda. Yes. Udah Sama-sama. sharing. Semoga kita next bisa bahas yang lain tentang matematika lagi, ini seru banget. Seru banget. Ya pastinya ini metode yang luar biasa banget teman berdua dan ini bisa jadi contoh juga buat kita semua ya. Jadi semangat ya dia. Belajar matematika ngulang lagi. Sangat semangat sekali. Pokoknya kalau banyak yang metodenya bilang gini. juga gini, boleh nggak aku balik SMP lagi? Iya. Karena ngelihat video-videoku. Thank you banget buat Kak Wanda. Yes, dan semoga thank you ketika yang pengen balik ke SMP pas di SMP-nya ketemu sama Kak Wanda, bukan yang lain. Iya. Roda